Akhirnya, aku tiba kembali di hutan asalku. Kedatanganku disambut oleh komunitas serangga yang penasaran. Ternyata, berita tentang perjalananku sudah sampai lebih dulu. Berbagai jenis belalang, kumbang, kupu-kupu, dan semut berkumpul. Mereka semua ingin mendengar kisah petualanganku. Mantis, kau kembali. Seru seekor belalang hijau kecil dengan gembira. Bagaimana waduk jatiluhur? Apakah kau benar-benar menemukan binatang air viral itu? Aku mendarat di atas sehelai daun besar yang seolah menjadi panggung untukku. Kuambil napas dalam-dalam, lalu aku mulai bercerita. Ya, aku menemukannya. Dan dia sungguh luar biasa. Aku menceritakan semua yang telah kulihat dan kudengar. Tentang keindahan waduk, pertemuan tak terduga dengan makhluk raksasa itu, komunikasi telepati kami, dan pesan kebijaksanaan dari sang naga air jatiluhur. Kujelaskan bahwa makhluk itu bukanlah monster, melainkan penjaga kuno yang telah ada jauh sebelum waduk itu terbentuk. Penampakannya adalah sebuah peringatan agar kita semua menjaga keseimbangan alam. Komunitas serangga mendengarkan dengan saksama. Awalnya, ada bisikan ketidakpercayaan, terutama dari serangga-serangga yang lebih tua dan skeptis. Namun, caraku bercerita, dengan detail yang hidup dan keyakinan yang tulus, perlahan-lahan mulai mengubah pikiran mereka. Jadi, dia bukan pemakan manusia? Tanya seekor kumbang badak. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Bukan, sama sekali, jawabku. Dia hanya ingin kedamaian dan dihormati. Dia adalah bagian dari ekosistem, sama seperti kita. Seekor kupu-kupu yang cantik kemudian bertanya, mengapa manusia takut padanya? Jika dia begitu baik, manusia seringkali takut pada apa yang tidak mereka fahami, jelasku. Dan ketika mereka takut, mereka cenderung menciptakan cerita-cerita yang menakutkan untuk menjelaskan hal-hal yang misterius. Itulah mengapa kita harus menyebarkan kebenaran ini. Ceritaku menyebar seperti api di seluruh hutan. Tidak hanya di antara serangga, tetapi juga burung-burung, kadal, dan bahkan mamalia kecil yang bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri. Pesan tentang naga air jatiluhur yang damai dan bijaksana mulai menggantikan desas-desus menakutkan yang sebelumnya beredar di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, aku menyadari bahwa ceritaku tidak hanya memengaruhi komunitas hewan. Aku mendengar dari para lebah pekerja yang sering mengunjungi kebun di dekat permukiman manusia, bahwa ada perubahan kecil namun signifikan di sana. Para petani dan nelayan di sekitar Waduk Jatiluhur mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Awalnya, tentu saja, ada beberapa orang yang masih skeptis. Ah, itu hanya cerita karangan serangga, kata seorang nelayan tua. Namun, semakin banyak cerita yang beredar, dan semakin banyak penampakan damai yang terjadi, pandangan mereka mulai berubah. Beberapa nelayan mulai mengurangi penggunaan jaring pukat yang merusak, khawatir akan mengganggu penjaga kedalaman. Para petani mulai lebih berhati-hati dengan pestisida, memikirkan dampaknya terhadap air waduk. Bahkan anak-anak, yang sebelumnya ketakutan, kini sering terlihat di tepi waduk, mengamati air dengan rasa ingin tahu dan hormat, berharap bisa melihat sekilas sosok legendaris itu. Suatu hari, saat aku sedang berjemur di bawah sinar matahari, seekor capung terbang mendekat dengan berita penting. Mantis, kau harus melihat ini. Capung itu membawaku ke sebuah tempat di tepi hutan, di mana sebuah papan pengumuman baru telah didirikan oleh manusia. Di papan itu, terdapat gambar waduk yang indah, dan di bawahnya, ada tulisan besar. Waduk Jatiluhur, jaga kebersihan, lindungi ekosistem, hormati semua makhluk hidup. Dan yang paling mengejutkanku, di salah satu sudut papan itu, terdapat ilustrasi sederhana namun akurat tentang naga air jatiluhur. Di bawahnya ada tulisan kecil, penjaga kedalaman yang bijaksana. Aku merasa sangat terharu. Usahaku, dan pesan dari sang naga air, telah sampai kepada manusia. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami komunikasi telepati atau bahasa serangga, tetapi mereka telah menangkap esensinya. Mereka mulai menghormati, dan itu adalah langkah awal yang paling penting. Beberapa bulan berlalu, dan Waduk Jatiluhur menjadi contoh harmonisasi antara manusia dan alam. Kualitas air membaik, populasi ikan meningkat, dan burung-burung air kembali dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Sesekali, beberapa orang yang beruntung akan melihat sekilas bayangan besar di bawah air, atau riak lembut yang tidak biasa. Namun, sekarang, penampakan itu tidak lagi menimbulkan ketakutan. Sebaliknya, itu membawa rasa kagum, rasa hormat, dan pengingat akan keajaiban yang tersembunyi di kedalaman. Aku sendiri terus melanjutkan petualanganku, menjelajahi tempat-tempat baru dan menyebarkan pesan tentang pemahaman dan rasa hormat terhadap alam. Namun, kenangan akan Waduk Jatiluhur dan naga airnya akan selalu menjadi salah satu pelajaran terpenting dalam hidupku. Aku telah membuktikan bahwa bahkan makhluk sekecil diriku dapat membuat perbedaan besar,
hanya dengan keberanian untuk mencari kebenaran dan kemauan untuk menyebarkannya. Aku sering memikirkan kembali kata-kata sang naga air. Kami adalah benang merah yang mengikat semua itu. Kini aku menyadari bahwa aku juga adalah benang merah. Aku menghubungkan dunia serangga dengan dunia manusia, menghubungkan ketidaktahuan dengan pemahaman, dan ketakutan dengan rasa hormat. Dan dalam peran itulah, aku menemukan tujuan sejati petualanganku. Aku adalah pembawa pesan, sebuah jembatan antara dunia yang berbeda, demi keseimbangan dan keharmonisan yang kekal. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.